Oke, oke. Selamat datang kembali di Daily Mix. Yuhu. Kita balik lagi bersama 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Kita balik lagi di yang konten gak penting ini sebenarnya sih. Penting lah. Oh penting ya? Penting banget. Kayak gitu. Nah makanya kalau penting jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bisa share juga ke semuanya. Kalau kalian punya teman atau kalian bisa share ke saudara semuanya. Pokoknya wajib banget. Ketika kalian ngelihat konten ini, kalian harus share ke semuanya dan juga jangan lupa subscribe. Betul, Kayak pastinya. gitu. Jangan lupa share, subscribe, dan kalau kamu suka atau punya ide, kak kesini kak, coba yang ini kak. Nah boleh banget untuk share di kolom komentar ya. Bener banget. Kita masih ada di Kota Kendal. Yap. Kita masih ada di Kota Kendal. Di hari keberapa? Di hari kedua. 11. Di hari kedua kita masih ada di Kota Kendal. Kemarin kita berada di alun-alun Kaliungu dan alun-alun Kota Kendal. Sekarang kita ada dan berada di pabrik bener-bener. X pabrik gula di daerah Kaliwungu. Betul. Tuh. Banget dekat. Di samping dekat Brimob itu ada yang namanya bekas pabrik gula Belanda, teman-teman. Terus juga tadi kita mampir kemana? Kita mampir ke Tadi kita dari pagi ya. Iya, kita mampir ke pasar. Tadi pertama pasar Geladak. Pasar Geladak. Nah iya, pasar Geladak. Terus kita cari-cari, ternyata nggak ada parkiran. Akhirnya kita pindah ke pasar Cepiring, pasar Cepiring. Nah, aku pengen nanya nih sama teman-teman semua, reviewnya, terus pendapatnya tentang pasar Cipiring, dan kita makan nih di salah satu tempat yang unik banget pokoknya. Benar. Nanti kita bahas satu-satu. Sekarang kita tanya ke Kenzi. Ji, gimana pendapat kamu setelah kamu melihat dan merasakan menjajaki kaki menginjak bumi di pasar Cepiring Kendal ini, sama makanannya tadi? Makanannya. Ya awal kita ke Cipiring dulu ya. Oh iya, Geladak. Pertama yang Geladak itu kita nggak turun ke Geladak itu karena nggak ada parkiran bener. Jadi apa sih namanya, ya kita nggak bisa naruh mobil gitu. Jadi alhasil kita ke opsi selanjutnya yaitu pasar Cepiring. Di situ awalnya emang pengen belanja nggak sih? Belanja kan kita ya. Nah iya, emang pengen belanja di Cepiring buat logis kita juga. Nah jadi sekalian sarapan juga. Itu kita jalan di jam 9-10an lah. Nah pas di Cepiring sebenarnya kayak pasar-pasar pada umumnya aja sih, cuma yang lebih mungkin karena udah siang ya, itu jam 9-an, jadi lebih sepi bener. Terus mungkin juga apa ya, karena Kendal kan rata-rata itu kota apa, industri ya. Benar. Kota industri Kendal, jadi mungkin nggak nggak seramai itu pasarnya. Juga tadi ada yang menarik perhatian, tembakau. Betul. Nggak tahu itu, cuma kayak dia si ibu itu Plastik. taruh di plastik tembakaunya itu di atas meja itu. Sebenarnya pengen nanya-nanya, cuma kayaknya udah banyak di Bandung. Nah ya udah, dari Cepiring sekalian tuh kita makan buat sarapan. Nah kita makan di bakmi Rindu rasa. Bakmi Jawa Rindu. Bakmi Jowo. Iya, Rindu Rasa. Bakmi Jowo Rindu Rasa. Nah itu sebenarnya kita sangat disambut hangat oleh si ibu bakmi Jowo ini. Kita belum sempat kenalan ya. Iya, namanya siapa bener? Itu dia benar. Mungkin kalau Sebenarnya udah saking panik star syndrome ya. bukan Star Sindor, lebih kayak Kok kita tahu iya, dikenal gitu? bener. Kita kok tahu dikenal sama orang yang sebelum pernah kita temui gitu, tapi kan? kita senang. Iya, Kita senang karena mungkin si ibu pernah nonton konten kita, atau nanti ibu nonton konten kita yang ini. Salam kenal ibu. Benar, enak banget ibu. Benar. Intinya bakmi Jowo Rindu Rasa ya. Bakmi Jowo Rindu Rasa tadi mesen sego sama
bakminya. Emang lu pesan apa? Sego goreng? Gua bakmi. Babi goreng. Bakmi goreng. Bakmi. Gimana rasanya menurut lu? Bakmi enak. Beda nggak? Apa Beda. yang beda? Smoke karena dia memasak pakai arang. Jadi rasa smoky bakar-bakar ada gitu kan, biasa kan kayak kompor biasa. Kayak kompor gas. Itu uniknya sih, cuma ya itu setelah kita makan kita lanjut perjalanan ke pabrik ini. Nah, Terus sebelum pabrik kita kemana? Ke stasiun. oh iya, stasiun. Bener. Kita ke stasiun. Stasiun, Dulu bekas bener-bener. stasiun ituan ya. Stasiun Kendal. apa? Kendal ya. Stasiun Kendal yang lama. Ex stasiun Udah Kendal. Nggak aktif. Bener. Jadi kita sempat ke stasiun dulu, stasiun Kendal dulu, ngambil footage di sana sampai masuk ke dalam juga. Yang gimana ya? Itu salah satu peninggalan bangunan yang enggak menurutku tuh harusnya diurus gitu. Kayak masih ada kan relnya ya, Masih ada. rel keretanya itu. Cuman emang bangunannya dibangun mirip desain-desain Oh, Belanda. iya kayak mungkin bisa di apa ya, di Bagusin aja. pelihara gitu kan. Jadi kan mungkin ada teman-teman di daerah Kendal yang suka kereta gitu kan, dengan sejarah-sejarah kereta bisa gitu. Nah, setelah dari stasiun Kendal kita kesini nih ke pabrik gula ini. Gimana ya? Masuk ke sini sih mes banget ya. Kayak apa ya? Kayak pabrik di film-film gitu. Cuma yang mesnya lagi di sejarah pabrik gula asli ini, pabriknya ini dipecah gitu loh sama jalanan sekarang. Dulu itu kalau kata Kak Indah besar banget kan, dan sekarang di seberang sana nih, di belakang kita itu seberang ada pecahan pabrik gula itu nyatu sama markas Brimob. Rusun namanya. Rusun ya? Rusun Brimob. Rusun Brimob. Jadi ada sebagian bangunan kecil pabrik ini di Rusun Brimob itu, dan harusnya itu masih besar gitu loh. Ya menurutku sih gimana ya, kayak dapet experience baru lagi aja gitu di Kendal ini, kayak yang dari awal dari satu kemarin sampai sekarang, kayak apa ya, sejarahnya beda tuh, kayak vibes beda banget, kerasa lah gitu. Apalagi yang tadi di bakmi kan, itu Obel nih. itu bakminya sangat-sangat apa ya, gimana ya, oke deh pokoknya untuk si ibu mantep itu sih menurut gue sih. Sekarang ke mana? Cut lu. Beli cut lu nggak? Oh, nah karena kita tim yang bisa semua, jadi ya alhamdulillah banget saling ngisi. Mau cut dulu nggak? Nggak usah, langsung aja karena Oke. emang ya biar natural aja kan kita review, bukannya ngedit ngedit kayak konten paling bagus. Kita kan review jujur, apa yang kita pijak, apa yang kita Betul. temui, apa yang kita pegang Dari hati. dari hati kita keluarinnya gitu. Sekarang Kakak Indah, Kak Indah silakan. gimana? Dari aku apa ya, tadi kita pertama Dari ke stasiun Kendal iya. dulu. Stasiun Stasiun Kendal Kendal. tadi pertama waktu masuk itu Kendal pertama ya. stasiun Kendal, bekas stasiun Kendal itu trek jalanannya agak lucu sih tadi dibawanya, dan sebenarnya fun fact-nya lagi itu tuh tadi kita hampir digiles sama tronton besar tahu warna ungu, tapi somehow Tepuk tangan dulu, yeay, nyala lampunya. thank you. Nah mari kita sulap bahwa JK tiba-tiba datang kesini lagi. 3, 2, 1. Nah, Ntar yang ngedit dia juga susah nih. terus tadi di stasiun Kendal, jadi actually kita hampir kegilas sama si tronton yang jalannya tuh laju banget. Jadi tadi ada pohon, jadi kita nggak videoin sih, dia ada pohon gede banget. Jadi kan kayak pertigaan, jadi harus ke kiri. Nah itu tuh jalan raya besar, jadi somehow tuh hatiku ngomong gini, Indah mundur gitu. Dan fun fact-nya itu tuh gigi udah di gigi 1. Jadi tuh harusnya kita maju, aku lepas kopling dan dia mundur. Mundur nih pas kita mundur, itu si trontonnya tuh wush gitu. Gilat itu tronton weh gitu, kayak apa sih truk kargo itu tahu kan ya, lewat kata gue gitu. Terus udah tuh masuk. Awalnya masuk tuh bertiga, Kenji sama Jaka sama Alfi masuk. Terus somehow kayak ini tuh ada ini. Hah, apaan? Penasaran yuk masuk. Pas masuk baru di pintunya doang, aku tuh merinding dari kaki nih, naik sampai ke tangan-tangan.
Dan itu nggak benar, aku langsung cabut. Jadi cuma sampai pintu depannya doang, jadi nggak masuk. Sorry. Nah, jadi nggak masuk sampai ke dalam-dalamnya. Jadi cuman di luarnya aja. Udah gitu. So far agak disayangkan sih kenapa tempat seperti itu dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, dan situ tuh kayak kotor sih, kotor. Udah lah ya gitu. Harusnya kita nggak kayak gitu ya sebagai bangsa dan anak bangsa. Berikutnya kita ke tadi ke pasar Geladak dulu. Pasar Geladak tuh nggak ada apa-apa. Oh, dan nggak bisa parkir juga. Berikutnya kita ke pasar Cepiring. Nah, di pasar Cepiring itu ada hal yang unik. Kita tadi beli sate harganya 10.000. Awalnya aku nggak tahu itu jualan apa. Terus aku iseng aja bilang, "Bu, mau beli 10.000 gitu." Udah tuh ke video nggak sih? Ada. Nah, 10.000 gitu. Terus ibunya kasih 3 sate tusuk pakai lontong nggak? Dia bilang gitu. Pakai, ibunya bahasa Jawa sih, cuman aku nggak ngerti. Cuman kayaknya enggak, gitu aja. Ya udah gitu. Tanya lontong sama sate udah tuh. Dan serunya adalah sate itu tuh pakai tulang ayam, kataku kayak seblak ini weh gitu. Dan pakai irisan cabai yang ya gitulah. Dan gitu udah. Sekarang kita lanjut ke sini. Pas sampai di sini tuh menarik sih, meskipun ini bentuknya adalah bangunan Belanda, pabrik gula Belanda, tapi aku tidak merasa ada yang merinding-merinding seperti di KAI tadi. Ini tuh aku adem banget, sangat adem, nggak ada yang gimana-gimana. Nggak ada yang gimana-gimana, vibes-nya nggak ada yang merinding. Bahkan sampai auranya enak, betul. Bahkan di tempat yang kata orang-orang, kata masyarakat tempat, Ini serem gitu. Padahal di aku itu biasa aja. Banyak nggak yang gimana-gimana. kesurupan. Mungkin beda jam. mungkin Beda dia jam. belum makan kesininya, Mm-mm. jadi dia Kesurupan lapar. keseruan lapar gitu. Kalau kita kan Memang beda kondisi udah kali. Beda kondisi. Betul. alhamdulillah aja lah. Iya. Puji Tuhan ya. Selamat semua. Betul. Dan di pasar Cepiring jangan lupa guys untuk mampir di Bakmi Jowo Rindu Rasa. Itu rasanya bener-bener beyond my expectation. Jadi rasanya itu tuh kayak smoky, karena dimasaknya pakai arang. Harganya juga affordable banget buat di kantong. Jadi kayak you have to try guys. Kenyang. Kenyang masih sampai Sip. sekarang. Harganya berapa tadi? Oh, harganya 15.000 per orang. Jadi kalau kayak teh manis. Per porsi ya. Sama kalau di Jakarta juga 15 bisa. Terus es teh manisnya 3.000 sama es teh tawarnya 2.000. Kalian bisa cek IG. Nanti IG. kita munculin IG-nya. Ntar IG di sini ya. Kalian mampir. Sip. Pas kalian mampir bilang itu taunya dari Daily Mix dan Inara. Gitu. Soalnya kita temenan. Oke, kalau aku menurut tanggapanku kita dari stasiun dulu ya. Tadi ya, stasiun Kendal. Nah, pas kita sampai itu aku sempet nggak expect aja sih, nggak expect. Pas masuk tadinya tuh Jaka duluan ya. Jaka duluan masuk. Aku tuh nggak pede masuk tadinya. Karena kayaknya boleh nggak ya gitu. Terus Jaka masuk duluan, akhirnya ya udah deh. Aku ikutan masuk daripada di luar kan, karena di pinggir jalan posisinya. Kayak gitu. Dan tadi kita juga parkir kita di pinggir jalan banget gitu kan. Jadi kayak ya udahlah masuk aja daripada ditabrak tronton. Karena jalur tronton semua di situ truk peti kemas gitu. Boleh masukin video gue. Kayak gitu. Enggak sih mau nyebrang. Truk peti kemas gitu. Tolong nggak bisa nyebrang. Banyak banget truknya, Cok. Kayak gitu. Terus aku masuk nih, Akyu nih jadinya. Aku masuk ke dalam, pas aku masuk tuh emang terlihat kelihatan kebun ya tadinya. Aku nggak tahu kalau itu ada rel kereta Bawah ya. di bawah. Pas aku melihat itu rel, ada salah satu rel yang kayak wah, anjir, berarti ini ditumpuk ya Jack ya. Berarti dikubur ya. Di apa uruk ya. Di uruk tanah. Itu masih ada yang Enggak keuruk sih, lebih ke makan vegetasi aja. Oh, jadi semak belukar. Timbunan daun. Timbun-timbunan Iya, daun makan dan vegetasi. benar-benar. Terus bangunannya juga sayang banget ya. Menurutku kalau emang lagi-lagi itu bisa dijadiin edukasi wisata gitu kan, itu bagus banget gitu untuk pemerintah dan Bupati Kendal. Coba tolong tengok ke salah satu bekas stasiun Kendal, itu bisa banget dijadiin edukasi wisata gitu, buat memperkenalkan juga KAI gitu kan. Itu bangunannya masih sangat layak kalau dibenerin ya. Kalau dibenerin masih sangat layak. Terus fondasinya masih oke. Ya tau lah buatan Belanda kuat, ini aja yang kita dudukin aja kuat banget gitu. Beda sama buatan kita. Terus aku ngeliat nih masuk, terus aku suruh Jaka buat nge-shoot. Wah, bagus juga ya.
Ini aku bingung itu stasiun apa ya, Jack? Itu stasiun orang atau barang? Stasiun Menurutmu? halte. Kayaknya halte deh. Halte doang. Sekedar buat naik turun, buat nurunin doang. Oh, jadi bukan kayak stasiun besar kali ya? Bukan stasiun kelas 3 apa ya, apa yang buat ekonomi gitu. Oh, Yang iya buat iya. Benar-benar yaudah turun di Turun daerah. doang ya. Cuman daerah situ ya, buat daerah-daerah orang daerah situ. Terus- Kayaknya tahu deh kenapa itu nggak dipakai lagi karena nggak ada parkiran ya kan? Iya. Iya juga sih ya. Di itu juga jalan besar sih Jalan sebenarnya. besar, Itu betul. jadi Benar. jalan besar. Bener. Tapi lebih kalau aku sih lebih setuju dijadiin wisata untuk pembelajaran edukasi. Kayak gitu. Kalau benar-benar off terus tinggal ya dikemas lebih baik lagi lah sama teman-teman pemerintah Kota Kendal kayak gitu. Terus habis itu baru kita mampir ke Pasar Geladak dulu. Dari Pasar Geladak kita nyari parkiran susah banget. Terus akhirnya kita lanjut ke Pasar Cepiring ini. Pasar Cepiring ya, bener ya? Pasar Cepiring kita masuk ya pada layak kayak biasanya lah ya. Pasar-pasar pada umumnya, cuman yang bikin beda itu dia terpisah antara pasar semua juga terpisah ya, tapi nggak becek gitu loh jalanannya. Kan biasa kalau pasar becek kan, kalau ini kayak baru pintu masuknya aja tuh nggak becek gitu dan masih bisa masih bisa diinjaknya nggak takut becek gitu. Terus agak lebih padat sih sebenarnya, banyak yang jualan baju-baju juga ya, jualan baju-baju kayak gitu. Terus ada banyak topeng-topeng, Oh, thrifting. bener-bener. Oh, tadi enggak kalau di pasar tuh ada yang jual ini. Kalau orang mau reok Ponorogo. Iya itu topeng-topeng itu. Topeng-topeng iya. Dia barang-barang bekas juga banyak sih tuh, kayak TV, Bener. Ada sound horeg. Iya, terus juga aku kaget ngelihat ada pengamen yang kayak pengamen Jawa gitu, nyanyi Jawa. Apa namanya, yang pengamen itu kan yang dia dorong-dorong sound horeg itu, yang lagu-lagu Jawa gitu kayak kuda lumping, tapi dia nggak bawa kuda lumpingnya gitu. Terus ya udah sih itu aku muter-muter doang sama Jaka ngelihat situasi, karena ya pasar nggak ada yang beda kecuali kita ke Kalimantan atau kemana pasar apung ya. Pasar apung beda gitu kan. Kalau ini yang pasar biasa Cepiring. Nah, yang bikin enaknya di pasar Cepiring itu kalau kalian mau masuk pada saat di parkiran mobil itu ada warung namanya Sego, warung bakmi bakmi Jowo Rindu Rasa. Kayak gitu, bakmi Jowo Rindu Rasa. Nah, itu lihat dari depan, biasa aja. wah masuk sih. Tapi pas kita cobain teman-teman, pas kita cobain itu rasanya enak banget dan aku kaget. Kok kataku bajuku banyak putih-putih ya, ternyata dia masaknya itu pakai areng. Jadi abu areng gitu. Jadi teman-teman kalau lagi ke sana jangan kaget kalau bajunya pada putih kena abu areng, tapi sumpah rasanya enak banget. Terus nasinya juga nggak ada sama sekali kena abu arengnya. Dan kita kan orang Depok ya, orang Depok. Kita nggak tahu yang namanya sego gitu kan. Aku tahu sego tapi kayak bingung aja sego rawit. Iya, sorgo. Nah, sego rawit ya. Ruwet ya. Nah, aku misal sego ruwet tuh enak banget. Kalau kalian tadi apa? Sego ruwet itu Magelangan ya. Iya. Tapi ini Magelangannya lebih enak sego Ada ruwet. efek-efek smoky. Bener, karena digoreng pakai dimasaknya di apinya pakai areng kayak gitu. Terus bentar, kita makan. Ya udah kan. Pokoknya kalau dari aku sih segitu aja. Nggak tahu kalau dari Mas Jaka ya, mungkin karena kan ini Mas Jaka yang nge-shoot kameranya, mungkin merasakan apa namanya optik mata lensa gitu kan, yang ada yang unik, ada yang apa nih yang unik dari tempat-tempat kita gitu kan yang kita kunjungi gitu. Oke. Kalau dari EUP sih pas pertama kita keluar ke mampir dulu ke stasiun. Tadi pas masuk ke situ tuh kayak ternyata gini ya masuk ke stasiun yang terbengkalai. Soalnya kalau stasiun sepi yang jarang itu, yang masih dari lalu sering aja sih masuk. Tapi kalau yang benar-benar terbengkalai sampai rumput-rumput nggak pernah. Itu kayak pengalaman pertama, kayak ini stasiun nih, bener nih di pinggir jalan gitu. Ada kettle, tangki, pas dilihat ternyata bener ada relnya. Walaupun ketimbun sama tanah yang dibawa sama tumbuhan itu yang pada naiknya. Kata Kainda tadi pas Kainda mau masuk itu merinding, sebenarnya aku nggak ngerasain apa-apa sih, kayak masuk aja. Mungkin beda kali ya emang. Guys, Aku masuk ke dalam ternyata masih ada beberapa ruangan sih kebagi itu. Masih utuh dibilang ruangannya ya.
Ya. Masih utuh, pintu-pintu masih ada beberapa yang hilang sih, tapi hitungannya masih utuh. Tapi sayang banget, kayaknya tempat itu dijadiin tempat nongkrong-nongkrong yang tidak seharusnya sama orang-orang di sana. Sayang banget jadinya agak kalau kotor bangunan tua tuh biasanya nggak sekotor itu ya, biasanya kotor tanah, kotor alam. Kalau di sana tuh kayak kotornya dikotor kalau laba-laba ya, dikotorin sama manusia, Karena bau banyak kayak minum-minuman, bau makanan, dicicip, iya. bahkan ada sampai sabun, sampo. sabun, iya, terus bau pesing juga di Bau situ. pesing. Kayaknya ada yang pipis di situ juga. Terus setelah itu kan kita lanjut ke pasar Glodok. Udah sih pasar Glodok nggak ada apa Geladak ya, Glodok jauh banget. Pasar Geladak di situ karena nggak ada parkiran jadi nggak ngapa-ngapain sih. Ya udah di mobil aja. Habis itu kita lanjut jalan ke pasar Cepiring. Nah di Cepiring ini yang yang diapresiasi sih pasarnya nggak becek ya, yang penyaluran airnya rapi, jadinya yang tukang ikan, tukang ayam potong, air yang dari mereka tuh sampah-sampahnya punya saluran sendiri dan nggak bau. Jadi kayak kalau baunya tuh ya paling dari bau-bau ayam yang udah ada di pajang di situ aja, sisanya kalau di bagian-bagian yang lain enggak sih, lebih ke bau-bau produk yang mereka jual aja, kayak bau baju baru gitu. Terus juga pasarnya bisa dibilang rapi sih, nggak banyak sampah, nggak berciciran apapun. Setelah itu kita makan di itu ya, bakmi Jawa Rindu Rasa. Itu aku tadinya dapat nasinya duluan, pengen gue makan, takut itu aku iseng-iseng nyicipin, yang lain kan belum dapat makanannya, aku iseng nyicipin ayam satenya, kayak waduh ini kayak pernah makan nih, enak si satenya. Dan pas dicobain full daging itu satenya, daging semua, nggak ada yang kayak lemak atau tulang, bener-bener daging plek ditusuk gitu sampai ujung, halus, teksturnya asik kayak makan ayam bakar, bumbu kecap, tapi bumbunya nggak tahu kenapa enak banget, sangat amat enak. Terus juga kan iseng ya, soalnya kalau makan mie ya mie biasa, mie gak, kalau ini bener makan bakmi dan ternyata wow enak. Kok enak, pengen nambah lagi tapi ntar nggak jadi nih, nggak jadi jalan-jalan, malah makan mulu. Makanya ntar ada yang marah juga nih kalau kita nambah nih. Jalan udah jam berapa ini? Wah. Mau rumah satu. Udah setelah itu pokoknya enak. Jangan lupa mampir ke situ kalau misalnya ke pasar Cepiring teman-teman yang lagi jalan-jalan di Kendal. Terus setelah itu lanjut jalan ke sini ke pabrik gula. Ya wow, kayak di film-film pabrik gulanya, bangunan-bangunan besar terbengkalai, tapi yang sangat amat disayangkan bangunannya cuma tersisa yang ini aja, sama yang di seberang, yang di Rusun Brimob. Di sana ada cagar budaya, di sana ada dijadiin cagar budaya, katanya ada sumur ya, dua sumur di sana. Penasaran juga sih kenapa di situ, entah emang buat ngambil airnya di situ atau buat apa nggak tahu. Pokoknya sayang banget bangunannya kebelah dua sama jalanan, terus lahan-lahannya yang lain pada jadi bangunan ya, rumah-rumah warga, lahan kosong, dan tersisa ya bangunan dua itu aja. Bangunan yang besar ini sama yang kecil di sana. Tapi untuk pengalamannya wah sekali ya. Padahal kata warlock kalau masuk ke sini pasti kesurupan. Apalagi ke bagian tempat-tempat yang katanya spesifik ya, bisa bikin kesurupan dan bikin merinding. Aku nggak ngerasain apa-apa sih jujur dari awal masuk. Terus aku belum review tadi ya, sempat kita ke pabrik gula ya. Aku belum ngomongin pabrik gula ini ya. Langsung udahan aja, soalnya menurutku pabrik gulanya nggak begitu serem ya, dan juga adem. Terus ini sempat kecewa juga sih kenapa banyak bangunan pabrik gulanya yang dirubuhin gitu. Sedangkan kalau emang mau dijadiin rusun atau dijadiin apa, tinggal direstorasi aja, tinggal dibenerin bangunannya berbentuk Belanda aja gitu kan. Toh semennya lebih bagus mereka gitu, pembangunannya lebih bagus mereka gitu kalau menurutku. Terbukti ya dari tahunan lalu digoncang berapa kali. Bener, Gempa, masih gini aja gitu. Dan ya menurutku ya bener, menurut orang serem-serem, tapi pas kita masuk alhamdulillah puji Tuhan adem. Terus nggak ngerasain apa-apa ya, itu mah orang-orang aja yang bikin serem gitu, kayak gitu teman-teman, kayak gitu. Dan kita asik banget. Kita ini aja sekarang kita lagi review di dalam gedungnya teman-teman. Lagi dalam gedungnya nih, belakangnya tembok-temboknya, terus pintunya. Iya.
kayak gitu teman-teman. Pokoknya ya gitu aja sih kalau menurutku tadi tentang si pabrik gulai ini. Ada lagi yang mau ditambahin? Enggak. Udah? Udah cukup kok. Oke, berarti kita sudah selesai mereview. Aku pengen Apa tuh? nambahin kalau misalnya kalian ada nemu, mungkin ini pesan-pesan buat anak bangsa dan pemerintahan, mungkin bisa kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, sejarah, please jangan dirobohin, jangan dihancurin dan jangan dirusakin karena itu sejarah guys. Jas merah, jangan lupakan sejarah karena sayang gitu, kayak gini tuh harusnya tuh gede kan luasannya. Cuman tadi aku sempat ngobrol sama salah satu, bukan salah satu ya, sama beberapa bapak-bapak yang penjaga di Brimob itu bilang, nanya kalau Pak ini mana sih bangunannya, sisa-sisa bangunan Belanda ini gitu. Dan fun fact-nya mereka bilang sudah dirubuhkan. Bahkan ada satu tempat yang mereka request untuk dirubuhkan, tapi oleh pemerintah Kendal bilang tidak boleh karena sudah menjadi cagar budaya. Kataku please lah Pak, hal-hal begini ngapain sih dirubuhin? Jangan, biar itu jadi pembelajaran dan jadi sejarah buat anak-anak tuh tahu bahwa Di sini tuh ini tuh pernah masa berjaya. Kita tuh pernah berjaya untuk tebu. Meskipun Belanda yang proses ya, Belanda yang kelola, cuman kita pernah masa berjaya dan tanahnya tuh semakmur itu, sesubur itu untuk nanam banyak hal gitu. Please jangan dirusakin, jangan dirobohin, dan jangan buat vandalisme. Jangan coret-coret, please jangan, please jangan. Udah dari gua udah. Oke, jadi menurutku ya sama, tolong dijaga karena kita kapan lagi gitu, kita ngebangun belum tentu bisa untuk bikin bangunan seperti ini dari bahan-bahannya, dari semuanya, dari desainnya, dari intinya semuanya lah. Kita tinggal seharusnya kita berterima kasih dengan bangunan-bangunan ini, jadinya kita ada sejarah, ada cerita gitu, jadinya nggak rusak gitu aja. Dan apalagi di 2 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang lagi mungkin karena banyak yang dihancurin, peninggalan-peninggalan sejarah, jadi kita semuanya tuh buta kayak gitu ya. Jangan sampai kita buta sejarah teman-teman. Jadi ya itu aja menurutku, dan sampai ketemu di next episode review dari Daily Mix dan teman-teman kita semua. Bye bye. Oms.